Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita silaturahim ke rumah Ustadz Faid, sedikit berbincang seputar usaha beliau yang hari ini beliau juga sebagai seorang juru dakwah, guru di beberapa masjid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi dari beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Di mana kamu Ustaz? Lagi santai Ustaz. Kebetulan ada pesanan masuk. Pas lagi ada pesanan masuk kita ternyata. Ini tempatnya Masya Allah. Iya. Ini buat duduk santai di sini Ustaz ya. Betul, ini untuk kita bisa tilawah atau ngapain aja di sini bisa lah ya. Jadi Ustadz Faid ini terlibat banyak di dalam pembinaan terhadap umat ya di beberapa masjid beliau. Alhamdulillah. Dan juga beliau juga seorang entrepreneur, Masya Allah. Pengusaha. Ustadz, Anda duduk Ustadz ya? Ya silakan. Iya ini kebetulan tadi ada ini WA baru masuk beberapa menit lalu. Mas saya pesan udang. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 10.40. Nah, nggak kebaca. Ustaz, alhamdulillah nih diizinkan sowan ke rumah Ustaz. Masya Allah. Bukan sowan kali lah ya. Udah lama. Kita bolak-balik ke sini ya, ngajar di tempat musala Ustaz juga di Al-Ikhwan. Tapi qadarullah baru dikasih kesempatan ini nih. Artinya punya kesempatannya ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, menjadi berkah buat saya. Amin. Sekarang saya dengar Ustaz usaha nih. Ya. Usaha apa Ustaz? Alhamdulillah saya mungkin yang seperti yang sudah didengar. Saya dari peternakan jadi usahanya kembali ke bidang peternakan. Sekarang saya di usaha ayam yang sudah dipotong. Ayam yang sudah dikemas. Ya, tinggal dikirim-kirim. Iya. Selain ayam apa Ustaz? Selain ayam, udang. Oh, ada udang juga. Ada. Kalau ini yang ada di tulisan apa? Dimsum susu kambing. Oh, dimsum susu kambing, ya. Ayam probiotik. Iya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kalau ada yang sekitar wilayah Serpong atau bisa dipaket kirim jarak jauh. Bisa kalau untuk yang tidak beku, tapi kalau untuk yang ayam ini kita sementara masih melayani Jakarta saja. Jabodetabek lah ya. Kalau susu kambing bisa. Jadi untuk wilayah Jabodetabek, teman-teman di PD TV juga dan para jamaah sekalian yang mau pesen, mungkin ada susu kambingnya, ada dimsumnya, ayam probiotik. Ini langsung ke Ustadz Faid. Nanti nomor kontaknya bisa dicatat ya, bisa di situ. Silakan langsung ke beliau. Karena beliau aktivis dakwah juga, aktif di beberapa masjid untuk mengajarkan ilmu kepada umat yang hari ini kita sangat membutuhkannya. Ustadz, ini kan sekarang banyak juga kalau ustadz-ustadz itu terlibat di usaha. Iya. Ya, artinya guru-guru ngaji juga mau ndak mau dia juga harus punya sampingan usaha. Iya. Kan mirip sebenarnya dulu pada saat Islam datang ke negeri kita, itu para pembawa risalah Islam, ya, mereka datang ke negeri kita ini dalam rangka berdakwah tentu. Iya. Usaha itu sampingan. Iya, betul. Untuk menegakkan punggung-punggung mereka, kan begitu ya? Betul. Cuman kalau sejarah ditulis itu di pelajaran. Nah, sudah agak berbeda. Iya. Dibawa oleh pedagang Gujarat. Iya. Dibawa oleh para pedagang Gujarat. Jadi mereka dagang sambil dakwah. Jadi dakwah itu sampingan. Padahal aslinya gimana tuh? Dakwah sambil dagang. Itu nanti dampaknya ke spirit juga Ustaz ya? Betul. Semangat kita kalau orientasinya urusannya usaha dulu daripada dakwah, nanti dakwah itu jadi dakwah panggilan. Jadi kalau nggak dipanggil nggak datang. Betul. Nah, yang kebanyakan trennya begitu Ustaz sekarang. Iya. Kalau nggak dipanggil nggak datang dia. Kalau kata guru saya Dr. Ahmad An-Nuri, jadi Ustadz itu Ustadz kondangan gitu. Kondangan. Ustadz kondang.
Kalau terjemahnya Ustadz kondangan. Jadi kalau nggak diundang nggak datang gitu. Oh, ya. Maksudnya begini. Jadi kita dakwah itu urusan diundang nggak diundang tetap punya kewajiban dakwah gitu Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Jadi kalau urusan usaha memang harus Ustadz ya. Ya, supaya kita tidak tomak terhadap rezeki yang di tangan orang. Masya Allah. Juga kalau saya pernah baca, tapi juga nggak langsung dari sumbernya, Mbah Mun, Syekh Maimun Zubair itu kan juga setiap ulama, setiap dai, setiap kiai itu harus punya usaha, mata pencaharian supaya tidak mengharapkan dari orang lain. Masya Allah. Jadi memang kunci banget ya, kita sebagai seorang yang terlibat di dunia dakwah juga memang harus punya usaha. Ya, setidaknya untuk menegakkan punggung kita, menunaikan kewajiban kita, menafkahi anak, istri dan lain sebagainya. Iya. Karena tidak boleh kita bergantung kepada umat. Ana pernah baca gini Ustaz, di kitab Muqaddimahnya Ibnu Khaldun. Ya. Beliau menyampaikan bahwa di zaman itu, di zaman daulah Islam di masa lalu itu, para guru-guru ngaji itu mereka digaji total oleh khalifah. Ya. Sehingga mereka tidak lagi punya ruang untuk usaha. Artinya mereka totalitas menyampaikan ilmu kepada umat. Nah, ketika zaman ini jatuh, kekhalifahan Islam jatuh, maka kondisi para duat itu, para juru dakwah, mereka kebanyakan jadi mengharapkan sesuatu dari umat. Nah, ini masalah kita deh. Nggak ada lagi yang menjamin. Seolah-olah gitu ya, tidak ada yang menjamin, dan seolah-olah setiap guru ngaji atau ustadz itu atau para muallim itu harus mencari alternatif. Iya. Ya, alternatif bagaimana caranya untuk menunaikan kewajibannya. Ustaz, ya. Apa aja Ustaz, ujangan lah atau mungkin nasihat bagi setiap pengusaha yang mungkin baru mulai ngerintis atau usaha-usaha yang ada gitu. Kira-kira. Oke. Ini untuk pengusaha secara umum ya. Jadi yang namanya bekerja dengan berusaha dan sesuatu yang berbeda. Kalau memang mentalnya masih mental pekerja, itu ya harus dirubah dulu menjadi mental pengusaha. Dan untuk jadi mental pengusaha itu tidak gampang karena semua pengusaha itu mengalami hal-hal yang pasti naik turun dalam hal usahanya ya. Mentok jatuh, naik lagi, jatuh lagi itu udah sesuatu yang biasa. Kalau karyawan kan rutin sebulan dapat. Tapi ketakar. Kalau yang pengusaha ya bagaimana dia mikirin karyawannya, bagaimana mikirin barangnya supaya bisa keluar. Intinya di mentalnya perlu di mental. Nah, ini usaha-usaha Ustadz ini kalau saya baca misalnya kayak susu kambing, ayam prebiotik, ini kan makanan-makanan bergizi Ustadz, betul ya? Betul. Jadi kita sebagai muslim, kita diajarkan untuk bukan hanya sekedar yang halal saja, tapi yang thayyib juga Ustadz. Betul ya? Nah, jadi kalau di surat Al-Baqarah ayat 168 itu bahkan Allah memerintahkan ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu washrabu mimman fil ardi. Makan minumlah kalian di atas muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan baik. Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul ayat itu, sebenarnya ayat itu mengarah ke orang-orang musyrik Ustaz. Yang disebut dengan ya ayyuhan nas itu. Manusia. Iya, wahai manusia. Tapi spesifiknya orang musyrik gitu. Artinya bukan cuma orang beriman aja Ustaz yang diajak untuk memakan yang halal dan baik, yang baik. Tapi bahkan orang musyrik juga. Tapi kalau lihat penjelasan Imam Asy-Syuyuti itu dia mengatakan ayat itu justru sebagai peremehan. Peremehan terhadap orang musyrik. Kalau bahasa kita begini Ustaz. Udah makanlah, terserah kamu. Makan yang halal, makan yang baik gitu. Itu seperti Allah ingin merendahkan kedudukan orang musyrik. Maksudnya kita ini juga sepertinya dikasih peringatan soal halal dan thayyib. Kira-kira menurut Ustaz gimana Ustaz? Halal, thayyib itu kira-kira masih mungkinkah di negeri kita untuk mencari itu tuh? Insya Allah masih mungkin. Yang halal, yang thayyib. Yang agak susah sekali di antara yang halal itu misalkan bukan di makanannya ya, tapi cara mencarinya mungkin kayak riba itu udah hal-hal yang sangat susah karena ibarat debu pasti akan kita kena. Mobil diparkir, nggak usah kemana-mana,
sehari aja diparkir, besok sudah kena debunya. Iya. Sama itu riba. Tapi kalau cari secara zatnya yang halal, insya Allah masih banyak. Insya Allah masih banyak. Masih banyak. Soalnya kan ada ungkapan begini, sekarang mah jangankan nyari yang haram, jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah. Itu sebenarnya ungkapan celotehan yang menurut saya orang-orang yang inferior, merasa rendah diri gitu. Artinya mereka tidak mau berusaha secara keras untuk mencari yang halal. Betul. Padahal yang halal bertebaran di muka bumi, banyak. Yang haram juga bertebaran di muka bumi. Gitu Ustaz ya. Ustaz, alhamdulillah Ana bisa silaturahim ke tempat antum. Sekali lagi juga Ana mau kasih kabar ke teman-teman di media online seluruhnya. Kalau antum mungkin ada yang butuh ayam prebiotik, susu kambing atau dimsum atau mungkin produk-produk yang lain bisa langsung kontak ke Ustaz Faid langsung. Atau mau lihat contohnya? Boleh Ustaz. Ada Ustaz? Ada. Bentar. Ya, Ustaz. Kalau ini susu kambingnya. Iya. Susu kambing. Yang ini Real E produksi Prima dari Mubarak. Kebetulan yang punya saudara saya. Oh, ini susu kambingnya nih? Ya, susu kambing. Susu kambing yang jelas Rasulullah dulu minumnya juga susu kambing. Bahkan di negara penghasil susu sapi terbesar, New Zealand dan Australia, mereka minumnya susu kambing. Alhamdulillah. Ya. Ini sama, cuma beda kemasan. Yang satu kemasan 200 gram langsung, yang ini 200 gram dalam saset. Ya, ini susu kambing ya, Saudara? Ya. Ustaz juga ada ini ayam beku ya? Ayam sehat lah ya. Oh, ayam sehat ya? Ayam sehat. Oh, ini. Ini healthy chicken. Nah, healthy chicken mereknya. Oh, ini healthy chicken. Pelesetan dari healthy chicken aslinya. Kalau untuk merek kan nggak boleh pakai bahasa ini, jadi pelesetin. Ayam segar karena dia datangnya fresh ya, kalau dimasukin ke freezer jadinya frozen. Jadi frozen. Dan ini ayam, kalau disebut ayam probiotik sebenarnya sih kita belum berani sebut ayam probiotik karena nggak ada sertifikat ayam probiotik. Tapi memang dia dipelihara dengan probiotik. Tidak mengandung residu antibiotik. Kemudian dia ada NKV, nomor kesehatan veteriner, dan sudah sertifikat halal MUI. Ya. Yang nyembelih Juleha, juru sembelih halal. Ya, MUI itu bersertifikat dari MUI. Silakan kawan-kawan semua teman-teman, kalau ada yang mau order pesen ayam sehat yang insya Allah bisa langsung ke Ustaz Faid. Mudah-mudahan kita bisa menyambung usaha kaum muslimin sehingga kita bisa memperkuat ekonomi di antara kita. Itu cukup? Ya. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ini saat pandemi lagi banyak nih. Oh gitu. Karena kan pada di rumah orang-orang. Iya. Pada di rumah justru mereka cari gimana kegiatan yang di PHK lah yang apa di rumah pakai. Iya. Ustadz di sini sudah berapa lama? Tinggal di sini. 2007. Ini depan masjid Nurul Iman. Alhamdulillah. Jadi selangkah doang masjid. Ya. Ke kiri musola. Ya. Kegiatan saya di masjid, di musola juga. Kegiatan Ustadz selama ini di masjid juga di musola sebagai pengajar sekaligus juga mungkin imam di beberapa masjid. Ya. Alhamdulillah kawan-kawan, demikian mungkin silaturahim kita pada hari ini, mudah-mudahan membawa rahmat, membawa berkah khususnya kepada Ustaz Faid sekeluarga. Amin, terima kasih Ustaz, terima kasih. Itu saja kawan-kawan, mudah-mudahan antum semua bisa mendapatkan pelajaran dan inspirasi dari obrolan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair.